Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini Ustaz akan menyampaikan 30 kisah dalam Al-Quran dan kisah yang selanjutnya yaitu kesungguhan dakwah Nabi Shalih alaihissalam dan seekor unta betina. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adzabun alim. Yang artinya kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka yaitu Shalih. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kamu Tuhan selain Dia. Sungguh telah datang kepada kamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini adalah unta betina Allah untuk kamu sebagai mukjizat. Maka biarkanlah ia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan keburukan apapun sehingga kamu ditimpa siksa yang sangat pedih. Ayat ini teman-teman semuanya menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Shalih alaihissalam kepada kaumnya yaitu kaum Tsamud. Tsamud itu nama suatu kabilah dari bangsa Arab yang telah dimusnahkan, yang terkenal dengan istilah Arab Ba'idah, yang mendiami kota Hijr, yaitu daerah Aula di sebelah utara Madinah, Saudi Arabia. Kaum Tsamud, teman-teman semuanya, itu berasal dari nama nenek moyang mereka, yaitu anak dari Azir bin Iram bin Sam bin Nuh alaihissalam. Munculnya kaum Tsamud itu sesudah kaum 'Ad dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shalih, teman-teman semuanya, itu adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Tsamud. Dia berasal dari kaum Tsamud yang terbaik keturunannya, kedudukannya dan keadaan rumah tangganya, demikian juga akhlaknya. Masya Allah. Nabi Shalih itu menjalankan tugasnya dengan menyampaikan perintah-perintah Tuhannya yang ditujukan kepada kaumnya. Nabi Shalih menyeru mereka agar menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, menegaskan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shalih alaihissalam itu mengajak mereka menerima seruannya dan janganlah mereka mengikuti orang-orang yang hanyut di dalam kemusyrikan yang membawa mereka ke dalam neraka jahanam akibat mereka meninggalkan ajaran agama yang benar. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Shalih berupa apa, teman-teman? Oh iya, benar sekali. Berupa seekor unta betina sebagai bukti kerasulan Nabi Shalih alaihissalam. Karena kaum Tsamud meminta bukti kerasulan Nabi Shalih. Nabi Shalih meminta kepada kaumnya agar membiarkan unta tersebut untuk makan dan minum apa saja yang ada di bumi Allah ini. Karena bumi ini kepunyaan Allah dan unta ini adalah unta Allah, dan tidak seharusnya mereka menghalangi unta tersebut untuk makan dan minum, apalagi menyakitinya, bahkan menyembelihnya. Ya, Nabi Shalih mengancam kepada mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala yang pedih, ya,
akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah jika mereka mengganggu atau sampai membunuh unta tersebut. Lalu di ayat berikutnya teman-teman semuanya, yaitu di ayat 77, ini menceritakan kisah setelah itu, yaitu mereka berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih unta dan menentang perintah-perintah Allah yang disampaikan kepada mereka oleh Nabi Shalih alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'aqarun naqata wa'atau an amri rabbihim wa qalu ya Shalih utina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Lalu mereka memotong unta betina itu dan mereka melampaui batas terhadap perintah-perintah Tuhan mereka. Dan mereka berkata, wahai Shalih, datangkanlah kepada kami apa ancaman siksa yang engkau janjikan kepada kami jika engkau termasuk orang-orang yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya teman-teman, mereka membunuh unta betina tersebut dan banyak orang di antara mereka, di kalangan mereka membunuh unta betina itu. Ini menunjukkan perbuatan mereka ini merupakan kejahatan atau tindak pidana yang besar karena atas persetujuan orang banyak atau perintah mereka. Maka mereka pun harus bertanggung jawab atas tindakan yang sudah mereka perbuat ini, dan azab akan ditimpakan kepada mereka. Dan karena kesombongan dan keangkuhan kaum Tsamud, mereka malah menantang Nabi Shalih alaihissalam agar mendatangkan azab yang dijanjikan kepada mereka, yaitu azab Allah. Jika benar-benar Shalih itu utusan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, Allahul musta'an. Jangan ditiru ya teman-teman perbuatan mereka ini. Setelah mereka menentang Nabi Shalih dengan menuntut azab Allah yang dijanjikan, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala membela rasulnya dan pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'akhadhatkumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Ini di ayat 78 surat Al-A'raf. Maka gempa dahsyat menimpa mereka sehingga mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam reruntuhan tempat tinggal mereka. Ayat ini teman-teman semuanya menerangkan bahwasanya azab Allah yang diturunkan kepada mereka itu berupa gempa dan petir yang sangat dahsyat yang menggetarkan jantung manusia, menggoncangkan bumi bagaikan gempa yang besar yang menghancurkan semua bangunan sehingga mereka semuanya binasa. Tentulah petir juga yang merupakan azab Allah saat itu bukan petir yang biasa kita dengar teman-teman semuanya, akan tetapi petir yang sangat luar biasa, yang khusus ditimpakan kepada mereka sebagai azab atas kedurhakaan kaum Tsamud. Setelah kaum Tsamud itu binasa akibat disambar petir, di ayat selanjutnya teman-teman, di ayat 79 menerangkan bahwasanya Nabi Shalih alaihissalam dengan rasa haru, dengan rasa sedih, berkata kepada mereka yang sudah mati, yang sudah binasa, bahwa dia sesungguhnya telah menyampaikan amanat Tuhannya dan telah cukup memberi nasihat kepada mereka, namun mereka tidak suka menerima nasihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatawalla 'anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin." Maka dia Shalih meninggalkan mereka seraya berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan kepadamu risalah amanat Tuhanku dan aku telah menasihatimu. Tetapi kamu tidak menyukai
para pemberi nasihat. Seruan Nabi Soleh ini teman-teman semuanya yang ditujukan pada kaumnya yang telah binasa itu, ini menunjukkan betapa cintanya Nabi Soleh alaihissalam kepada kaumnya dengan memberikan nasihat-nasihat agar mereka itu kembali kepada jalan yang benar, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di ayat ini menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Saleh dan para pengikutnya dari azab tersebut, kemudian pergi dan tinggal di haram. Sahabat Quran dimanapun berada, tadabbur ayat atau inti pesan pada ayat yang sudah kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala sangat benci kepada orang-orang yang mana mereka itu mempunyai sifat dengki, sifat takabur, yang mana dengan sifat-sifat tersebut Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Tsamud. Dan juga pentingnya kita menerima nasihat, pentingnya menerima nasihat yang baik agar dapat mendatangkan kebaikan bagi seorang yang mendengarnya. Dan akibat terjadinya azab Allah Subhanahu wa taala, gempa atau musibah yang lainnya yang diakibatkan karena kaum tersebut durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan melanggar seruan dan dari para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan kisah Nabi Saleh tadi kita semuanya bisa mengambil ibrah, mengambil manfaat, mengambil faidah yang bisa kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita mempunyai sifat iri, dengki, ya, kemudian takabur, sombong, ya, agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Baik teman-teman semuanya, untuk kisah selanjutnya saksikan terus program SHQ berkisah di kisah selanjutnya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Sekolah Quran, bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.